Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Rufida Selin, Didikan Filsafat Islam kelas A1 NIM 070401200069. Di sini saya akan menjelaskan tentang ordinary language philosophy explanation and the historical tool in philosophy of science, yaitu tentang filsafat bahasa biasa, penjelasan dan perkata sejarah dalam filsafat ilmu. Abstract. Taking a cue from remark Thomas Kuhn made in 1990 about the historical tool in philosophy of science. He explained the history and philosophy of science within past of the best philosophical connect in the 1950 and early 1960. During this time, ordinary language philosophy influence was at its peak. Ergo, that ordinary language philosophers' methodological recommendation to analyze actual linguistic practice influence severe prominent systems of the deductive nomological model of scientific explanation and the descriptions related to the historical tool in philosophy of science. To show this connection, I examine the works of Stephen Talmud, who took a form from Michel Scriven, who completed a dissertation on express of the Gilbert Ryle and R.B. Braithwaite. I also consider my research about to an ordinary language influences account of meaning and account of the real of model and analysis in scientific research, and Wittgenstein philosophy of science and early influence on the Talmud. I think there also to my historical sketch. First, it filled out details of the move away from logical positiveness to more historical and practical focused philosophies of science. Question about linguistic meaning and the properties and aims of philosophical analysis are part and parcel of the historical tool, as well as its application. Looking at the philosophical background, direct physical linguistic philosophers also had a hand in bringing this question to prominence as this way. Jackson dijelaskan bahwa untuk mengambil isyarat dari komentar Thomas Kuhn pada tahun 1990 tentang pergantian sejarah dalam filsafat sains. Di sini memeriksa bahwa sejarah dan filsafat sains dalam bagian-bagian dari konteks filosofis Inggris pada 1950 sampai dengan awal 1960-an. Pada masa ini, pengaruh filsafat bahasa biasa mencapai puncaknya. Di sini berpendapat bahwa rekomendasi metodologis filsafat bahasa biasa untuk menganalisis praktik linguistik yang sebenarnya mempengaruhi beberapa kritik berkemuka terhadap model penjelasan ilmiah deduktif sampai nomologis, dan bahwa kritik ini berhubungan dengan berikutnya sejarah dalam filsafat sains. Untuk menunjukkan hubungan ini, jurnal ini meneliti karya Stephen Talmud yang mengajar
belajar di Oxford tahun 1949 hingga 1954 dan Michael Stevens yang menyelesaikan disertasi dalam penjelasan di bawah Gilbert Ryle dan Brett White pada tahun 1956. Dia juga mempertimbangkan permohonan Mary Hess untuk sebuah penjelasan makna yang mengenai bahasa biasa dalam penjelasannya tentang peran model dan analogi dalam penalaran ilmiah dan filsafat. Saint Wittgenstein Watson pengaruh awal pada Tolkien. Ada dua hasil sketsa sejarah. Pertama ini mengisi rincian perbedaan dari positivisme logis ke filosofi sains yang lebih berfokus pada sejarah dan praktek. Kedua, pertanyaan tentang makna linguistik dan target serta tujuan yang dapat dari analisis filosofis adalah bagian tak terpisahkan dari berbagai sejarah serta penerimaannya. Melihat latar belakang filosofis di mana apa yang disebut filsuf linguistik juga memiliki andil dalam mengangkat pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu kita memahami alasannya. Philosophy of language and philosophy of science. Methodological debates about the preferred targets and aims of philosophical endeavors were 1930 until 1950. These debates often took place between philosophers we might now think of mainly as philosophers of language and philosophers we might now think of mainly as philosophers of science. In the early 1930, Rudolf Carnap produced a series of texts and papers widely taken to represent the type of analysis favored by logical. Di sini dijelaskan mengenai filsafat bahasa dan filsafat ilmu. Perdebatan metodologis tentang target dan tujuan filosofis adalah hal biasa selama tahun 1930-an sampai 1950-an. Perdebatan ini sering terjadi antara filsuf yang sekarang kita anggap sebagai filsuf sains. Pada awal 1930-an, Rudolf Carnap menghasilkan serangkaian pembicaraan dan makalah yang diambil secara luas untuk mewakili jenis analisis yang disebut dengan logika. Criticizing the model. In his overview of 4 decades of debate about scientific explanation, Risley Salmon cites the original article in which Hempel and Oppenheim present the end model. Is an outstanding example of the use of an artificial formal language for purpose of explaining a fundamental scientific concept. On this model, successful explanation have the structure of valid deductive argument in which a general law appears as what the essential premise or explains for deducing the conclusion. Model DN dalam intisarinya tentang ADHD, perdebatan tentang penjelasan ilmiah, Risley Salmon mengatakan artikel asli di mana Hempel dan Oppenheim menyajikan model DN
berasal dari penggunaan bahasa verbal artifisial untuk tujuan menjelaskan konsep ilmiah fundamental. Pada model ini, penjelasan yang berhasil memiliki struktural argumen deduktif yang valid, di mana hukum umum muncul sebagai salah satu premis penting explains untuk menarik kesimpulan. Relation to history, summing up his account of scientific explain skin size. It is a topical unified communication. The content of it implies understanding of some scientific phenomena. First, given understanding is roughly organized ignorance of the relation between various facts and or laws. These relations are of many kinds: deductive, inductive, analytic, With this point in mind, Stephen is that in energy explains we can ask question by kaitannya dengan sejarah, menyimpulkan penjelasan tentang ilmiah. Stephen mengatakan ini adalah komunikasi yang disatukan secara topikal, yang isinya memberikan pemahaman tentang beberapa fenomena ilmiah. Bagi Stephen, memahami adalah secara kasar pengetahuan yang terorganisir, yaitu pengetahuan tentang hubungan antara berbagai fakta atau hukum. Hubungan ini banyak jenisnya, yaitu deduktif, induktif, analogis, dan lain-lain. Dengan mengingat poin-poin ini, Stephen berpendapat bahwa dalam nilai penjelasan kita dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Historical tool of ordinary language methodology. Austin says perhaps this method as less as one philosophical method scarcely requires justification on parents to eventually. There is good in the hills, but they think some philosophers of science are great and adapted the method to their conquers. In turn, taking an interest in the history of science, Stephen and Tom's work, where these connections are most obvious, are only a small part of the historical and the move away from. Di sini dijelaskan mengenai sejarah metodologi, yaitu bahasa yang biasa. Austin mengatakan mungkin metode ini setidaknya sebagai satu metode filosofis hampir tidak membutuhkan pembenaran saat ini terlalu jelas pada dalamnya bukit. Pada saat itu beberapa filosofis sains setuju dan mengadaptasi metode tersebut untuk kepentingan mereka, yang pada gilirannya menaruh minat pada sejarah sains karya Stephen dan Tolmin, di mana hubungan ini paling jelas hanyalah satu bagian kecil dari pergantian sejarah dan perpindahan. Misalnya yaitu based on methodology. So far I have connected a private debate in philosophy of science over the proper characterization of scientific explanation, in which Watson was influenced by the methodological recommendation of ordinary language philosophy to the historical philosophy of science. In this, I focus on two philosophers could maintain as helping attain the historical and go as challenge that their model of scientific explain has entered in. Tentang metodologi, show ini telah mengumpulkan penempatan model dalam filsafat ilmu tahun 1990-an tentang karakterisasi yang tepat dari penjelasan ilmiah, di mana satu sisi dipengaruhi oleh rekomendasi metodologis filsafat bahasa biasa dengan perhatian sejarah dalam filsafat ilmu. Dalam melakukan ini, di makalah berfokus pada dua filsuf
yang disebut Kun sebagai pembantu mulai penggantian sejarah dan yang juga menentang modernisasi di Inggris.